Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dia bagaimana hari ini aktivitasnya? Baik, alhamdulillah luar biasa Pak, seperti biasa. Aktivitasnya Rutinitas kita harian ya, lancar ya? lancar alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini tujuan kita apa, Bu Dia? Iya, saya mau sedikit berbagi tentang kegiatan yang sudah beberapa bulan belakangan ini saya terapkan ya Pak. Jadi saya harap dari pembicaraan kita hari ini, pembicaraan santai ya Pak, saya ada dapat masukan untuk perkembangan kegiatan saya di kelas selanjutnya. Jadi dalam beberapa bulan ini kan saya lagi nerapin ini nih Pak, pembelajaran inovatif berbasis TIPEK. Nah, mungkin ada masukan, saran, biar setelah pembicaraan ini saya dapat sesuatu yang lebih lagi nih buat kegiatan saya di kelas. Gitu Pak Erwin. Oke, jadi beberapa bulan ini Bu Dia mencoba melakukan pembelajaran inovatif di kelas gitu ya? Ya betul. Seperti Oke, itu menarik. Pak. Jadi kan Ini. kalau saya kan Ya, dilanjut. kebagian tinggi nih sekarang nih ya kan. Jadi menurut saya kalau udah pegang kelas tinggi ini kita bukan lagi seperti kelas rendah ya Pak ya. Mereka itu bukan lagi nothing gitu loh. Mereka itu udah sesuatu gitu loh. Jadi kalau kita kasih belajar bukan lagi kita yang mengarahkan, tapi lebih kepada kita memberikan permasalahan kepada mereka. Nanti mereka yang menemukan solusinya. Nah, menurut saya kalau kita kasih pembelajaran kepada mereka tuh karena mereka sudah sesuatu, jadi harus yang lebih menantang untuk mereka. Dan menurut saya pembelajaran TIPEK itu memberikan pembelajaran dengan mengalami ya untuk mereka ya, karena mereka anak-anak sekarang ini kan udah terbiasa dengan gadget ya Pak Erwin ya. Dan kebetulan di kelas saya tiap peserta didiknya tuh udah punya gadget pribadi gitu. Maksud saya implementasi pemanfaatan gadget untuk pembelajaran mungkin akan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kreatif, inovatif, dan aktif juga. Seperti itu Pak. Oke, jadi karena sekarang sedang mengajar kelas tinggi, Bu Dia juga berpendapat meyakini bahwa ini anak-anak sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya pengalaman belajar yang sudah cukup banyak, lalu pengen membuat pembelajaran yang menantang dengan memanfaatkan gadget yang memang ya di zaman sekarang atau anak-anak itu sudah familiar sekali dengan gadget gitu ya Bu Dia. Jadi tujuan Ya, seperti itu. pembicaraan kita seperti ini lalu menurut Bu Dia apa saja kekuatan yang sudah Bu Dia miliki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Bu Dia sampaikan? Kekuatan yang saya pikir dapat membantu saya mengimplementasikan pembelajaran inovatif berbasis TIPEK sudah pasti kemampuan saya yang mumpuni dalam pemanfaatan dan pengimplementasian aplikasi-aplikasi yang membantu dalam kegiatan pembelajaran ya. Oh, jadi kemudian gurunya dulu ya, sudah menguasai ya. Iya, yang pasti apakah sosok pemimpin pembelajarannya dulu kan, benar nggak Pak Erwin? Iya, pemimpin mempelajari dulu ya. Lalu setelah itu apa lagi dia? Kemudian adalah sarana dan prasarana yang mumpuni di sekolah kita memang
dapat menyokong kegiatan pembelajaran kita yang berbasis TPEK ya, Perwin sudah tentu itu WiFi dengan kekuatan full, InFocus, semua prasarana tersedia, dan satu lagi yang paling penting adalah tiap-tiap peserta didik sudah memiliki gadget pribadi dan dukungan dari orang tua murid untuk mengizinkan anaknya pada saat-saat tertentu, pada momen-momen tertentu untuk membawa gadget sebagai media pembelajaran di kelas. Itu Ferwin. Oke, jadi ini yang terakhir menarik ya. Tentu ada kesepakatan atau ada izin dulu dari wali murid gitu ya. Pastinya Pak Erwin, itu yang harus dilaksanakan dulu sebelum kita tiba-tiba meminta anak untuk membawa gadget ke sekolah. Jadi sebelum ada pelaksanaan anak membawa gadget ke sekolah, saya sudah lebih dulu urung rembuk dengan orang tua murid akan tujuan yang mau saya laksanakan di kelas. Misalnya ketika saya mau pakai gadget nih, sebelumnya saya sudah mengundang orang tua murid dan berbicara dengan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah sudah tentu ya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran saya di kelas untuk kegiatan pembelajaran inovatif berbasis TPEK. Oke. Penting banget sih ya, kalau menurut saya juga kolaborasi dengan wali murid gitu ya, intinya. Iya, baik. Jadi tidak ada clash ya Pak. Berarti WiFi juga sudah menjadi kekuatan di Budia ya? Iya, WiFi-nya sudah support banget 100 Mbps. Ngacir Pak. Oke Budia, kita lanjut. Menurut Budia nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Budia ini bagaimana? Ukuran keberhasilan yang pertama yang seperti tadi saya sampaikan adalah dukungan dari kepala sekolah mengizinkan saya untuk bertemu orang tua murid untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Ukuran keberhasilan yang kedua adalah sudah pasti dukungan dari orang tua murid ya Perwin ya. Jadi kalau anak sudah bawa gadget ke sekolah, sudah pasti orang tua bersedia untuk menyediakan kuota pada anak untuk belajar ya. Keberhasilan ketiga adalah menurut saya antusias anak-anak ketika melakukan pembelajaran inovatif berbasis aplikasi pembelajaran Pak Erwin. Di sini mungkin tantangan saya adalah memberitahu anak-anak bahwa gadget itu tidak tentang game saja loh nak, bahwa gadget itu bukan hanya tentang Brandly atau Checkmate buat cari jawaban. Nah, ya di gadget pun kamu bisa dapat ilmu yang banyak melalui aplikasi pembelajaran berbasis data ya. Itu sih yang penting yang ingin saya sampaikan ke anak adalah boleh pakai gadget tapi cari ilmunya di sana. Kalau dulu zaman kita sekolah itu buku jendela dunia, tapi kalau zaman sekarang ya anak-anak Gen Z kita sebutnya ya Pak, anak yang lahir masih kecil udah pegang HP ya. HP kamu itu jendela dunianya. Oke, jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini ketika Budia melihat anak-anak tuh udah mulai antusias pembelajaran ketika mengikuti pembelajarannya gitu ya, dan tentu sudah direstui dulu nih gitu kan oleh orang tuanya gitu kan. Wah, berarti saya sudah didukung nih gitu kan rencana saya nih gitu kan. Tinggal kita memaksimalkannya aja nih dalam penggunaan aplikasinya. Seperti itu ya Budia ya. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Lalu komitmen Budia terhadap rencana aksinya itu apa? Bagaimana? Komitmen, nah ini nih Perwin yang harus dimatangkan ya, karena jangan sampai ketika anak-anaknya sudah semangat, terus ada satu titik di mana saya kayaknya capek nih bikin rencana pembelajaran yang memang harus dirancang sedemikian rupa ya. Nah, komitmennya adalah tetap memotivasi diri untuk terus konsisten dalam melaksanakan
tujuan yang sudah saya rencanakan di awal nih Pak Erwin. Jangan sampai di tengah-tengah ketika saya ada problem pribadi terus tiba-tiba berimbas pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Intinya adalah terus memotivasi diri untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak saya terhadap tujuan yang sudah disepakati di awal kegiatan. Itu Pak Erwin. Jadi menjaga mood lah ya bahasa sekarang lah ya. Kadang-kadang kan tentatif naik turun. Iya, Nah ketika lagi turun nih moodnya nih, pasti kan merasa istirahat dulu ya sekali, kan kita juga belajar juga kan nggak mungkin dari jam 6:30 sampai jam 12 gitu ya, pasti kan ada istirahat dulu gitu kan. Nah mengembalikan istilahnya zaman sekarang tuh mood buster gitu ya, itu mood booster ya, cari mood booster ya. Mood booster ya. Mood booster, kalau mood booster saya sih sebenarnya ketika saya, alhamdulillah selama ini ketika saya sudah datang ke sekolah, menyapa anak, terus disapa sama mereka dengan senyumnya, itu satu poin buat mood booster Pak. Jadi apa yang ada di rumah ditinggalin, ketika ketemu mereka naik lagi tuh Pak imunnya. Nah ketika sudah itu ya insya Allah apa yang sudah dirancang, apa yang sudah direncanakan diimplementasikan, dan ketika mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran itu obat nomor 1 sih Pak, nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Jadi 5S yang diberikan dari anak-anak kita itu memang ya kita kan sering ya ngajarin anak-anak jangan lupa 5S, ternyata itu penyemangat kita juga gitu ya. Iya benar. Kita mengingatkan mereka untuk 5S. Nah itu pun bukan hanya berimbas pada mereka merasa dihargai, mereka merasa ada, mereka merasa dicintai gitu, tapi untuk ke kitanya juga berimbas baik sih Pak Erwin untuk saya selama ini. Oke, jadi komitmen yang sangat sederhana tetapi memang ini diperlukan banget gitu ya, respon umpan balik dari anak itu juga komitmen umpan balik dari anak kita juga butuh juga ya sebagai penguatan komitmen kita dalam mencapai rencana aksi tadi. Oke, Budia, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Budia, luar biasa jawabannya. Saya juga tidak menduga bahwa jawaban Budia ini sudah membangkitkan banget nih semangat proses pembelajarannya di kelas. Jadi harapan saya mudah-mudahan proses atau rencana ke depan, rencana yang sudah dilakukan oleh Budia dapat bisa terrealisasi, dan yang terpenting kita juga seperti tadi Budia sampaikan ya, jangan lupa sebagai kita juga harus belajar dulu ya gitu ya. Jadi si gurunya dulu nih, jangan lupa nih. Lalu belajar untuk mengajar ya. Iya, betul. Baru anak-anaknya, nah itu. Jadi mencari juga waktu gift. Updating lah ya. Upgrade gitu ya. Oke. Luar biasa Budia. Oke, saya senang sekali ini kita sharing bagaimana rencana ke depan Budia dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, Budia, saya rasa ini aja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita nanti masih bisa sharing-sharing lagi lah ya, hal-hal yang menarik di kelas maupun di sekolah. Oke, Budia, saya tutup. Sekali lagi dengan harapan saya semoga berhasil, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin.